ada film Jurassic Park yang hilang, cerita yang gak banyak orang tahu. Padahal seharusnya ini jadi lanjutan dari Jurassic Park pertama, dan ini ada hubungannya dengan The Lost World. Kalau kita ngomongin The Lost World, yang kita ingat pasti cerita tentang sekelompok orang yang mencoba bertahan hidup di pulau dinosaurus. Atau adegan menegangkan mobil trailer yang menggantung di pinggir jurang. Atau adegan T-Rex yang mengamuk di San Diego. Nah, film Jurassic Park 2 atau The Lost World yang kita tonton itu seharusnya adalah sebuah adaptasi dari novel berjudul The Lost World. Tapi ternyata film ini hampir tidak mengadaptasi apapun dari novelnya. Karena sangat berbeda jauh, bahkan di novel tidak ada cerita T-Rex yang mengamuk di San Diego. Kalau film pertama masih mengikuti kerangka novel cukup dekat, film kedua hanya mengambil beberapa karakter, beberapa adegan, dan nama The Lost World saja. Jadi kalau kita baca novel The Lost World itu udah kayak nonton film Jurassic Park episode yang hilang. Karena banyak sekali cerita yang tidak diadaptasi ke film. Contohnya adegan pertama di film The Lost World. Bukannya mengadaptasi cerita dari novel kedua, tapi malah mengadaptasi adegan dari cerita awal di novel Jurassic Park tentang seorang anak yang diserang Procompsognathus. Lalu sisanya film Jurassic Park 2 ini hanya mengambil serpihan referensi dari novelnya. Dan ini jadi pertanyaan banyak orang, kenapa Steven Spielberg tidak mengadaptasi cerita asli novel Jurassic Park The Lost World ini? Dan kenapa dia tidak mengikuti kerangka novel seperti yang dia lakukan di film pertama? Padahal dia punya pengaruh terhadap pembuatan novel kedua ini. Jadi gini, The Lost World adalah sequel yang seharusnya tidak ada, karena Michael Crichton membuat Jurassic Park untuk selesai di novel pertama. Sama seperti semua novel yang dia tulis, tidak pernah ada sequel. Tapi karena kesuksesan film Jurassic Park, banyak fans, bahkan Steven Spielberg sendiri mendesak Michael Crichton untuk penulis lanjutan dari Jurassic Park ini. Dan akhirnya dia pun membuat The Lost World. Walaupun Jurassic Park seharusnya udah berakhir, karena di akhir cerita novel Jurassic Park, pemerintah Costa Rica menjatuhkan ratusan bom untuk menghancurkan Jurassic Park dan membunuh semua dinosaurusnya. Bahkan Ian Malcolm dikabarkan meninggal karena luka yang dia derita. Tapi, di novel The Lost World, tiba-tiba Ian Malcolm muncul lagi. Katanya laporan meninggalnya itu salah, dia sebenarnya masih hidup. Dan di novel ini, Ian Malcolm jadi lebih serius, lebih filosofis, dia jadi terasa kayak profesor beneran, dan dia jadi satu-satunya orang yang memahami apa yang sebenarnya terjadi. Dan Ian Malcolm itu belum punya anak, sedangkan di film, ini anaknya. Selain Ian, Sarah Harding juga berbeda. Sarah Harding versi novel itu sangat menarik. Dia orang yang tenang, rasional, dan kompeten. Sedangkan di film, Sarah adalah orang yang impulsif. Dia sering membuat keputusan berbahaya, makanya Malcolm pergi ke Side B untuk menjemput Sarah. Nah, kalau di film, semua karakter dikirim ke Isla Sorna karena permintaan John Hammond. Sedangkan di novel, karena John Hammond udah meninggal, bahkan InGen udah bangkrut, ceritanya jadi lebih menarik. Ada karakter bernama Richard Levine. Dia seorang paleontolog kaya raya yang menanggapi gosip dengan serius. Sebuah gosip tentang adanya hewan aneh bermunculan di pantai Costa Rica. Dia menyelidikinya dengan serius, dia bertanya ke nelayan, dia mendengarkan cerita warga, dan dari semua informasi yang dia dapat, semua clue mengarah pada satu teori, yaitu The Lost World, atau dunia yang hilang. Richard berasumsi kalau masih ada dinosaurus yang belum punah dan masih hidup di sebuah pulau di Costa Rica. Richard Levine meminta bantuan Ian Malcolm karena dia yakin Ian tahu sesuatu, karena dia pernah pergi ke Costa Rica sampai cedera parah, tapi tidak pernah ada kejelasan tentang apa yang sebenarnya terjadi. Pastinya Ian menolak permintaan Richard, tapi pada akhirnya dia tertarik untuk membuktikan teori The Lost World ini karena Richard berhasil menemukan sampel bangkai dinosaurus di pesisir pantai. Itu pun dia lakukan sambil menghindari pemerintah Costa Rica yang sedang menutupi semua informasi dan bukti tentang Jurassic Park dan adanya dinosaurus. Setelah itu, Richard Levine mencoba berbagai cara untuk mencari tempat dinosaurus itu berada. Sampai akhirnya, dia dan Malcolm menemukan jejak fasilitas InGen yang disebut dengan Site B. Tapi mereka tidak tahu Site B itu ada di pulau yang mana. Lalu dia merencanakan ekspedisi untuk meneliti dinosaurus. Dia memesan mobil trailer pada Jack Thorne, mobil yang dilengkapi dengan peralatan ekspedisi dan laboratorium biologi di dalamnya. Tapi beberapa bulan kemudian, Richard Levine pergi ditemani oleh seorang pemandu ke sebuah pulau yang dia yakini sebagai Site B.
Karena dia takut kalau pemerintah Costa Rica menemukan pulau itu lebih dulu, mereka pasti menghancurkan semuanya. Dan kalau sampai itu terjadi, dia akan kehilangan kesempatan untuk mempelajari dinosaurus. Tapi setelah Richard sampai di pulau itu, dia menghilang. Ian Malcolm dan Jack Thorne mencoba mencari tahu kemana Levin pergi. Dan setelah mereka menyelidiki clue yang ditinggalkan Richard di rumahnya, mereka langsung memutuskan untuk pergi menyelamatkan Richard ke Isla Sorna, ditemani Eddie Carr, Sarah Harding, dan 2 orang bocah SD murid Richard yang tidak sengaja ikut, yaitu Arby Benton dan Kelly Curtis. Mereka pergi ke Pulau Isla Sorna. Di sana mereka mendapatkan petualangan mengejutkan, menegangkan, menyeramkan. Pokoknya jauh lebih seru daripada versi filmnya. Dinosaurus di pulau ini banyak yang aneh. Ada yang bisa kamuflase, ada yang kelakuannya aneh, ada banyak spesies yang tidak berkembang sebagaimana mestinya gitu. Seolah-olah alam sedang memberitahu kalau ada sesuatu yang tidak beres. Karena emang ada yang salah. Dinosaurus di pulau ini bukan dinosaurus asli. Mereka tidak melewati proses evolusi jutaan tahun supaya bisa eksis, tapi mereka hasil buatan manusia. Dan salah satu ide paling menarik dalam The Lost World adalah bahwa kehidupan tidak selalu mengikuti desain manusia. Evolusi bekerja melalui proses yang sangat panjang. Bisa terjadi selama jutaan tahun. Jadi ada spesies yang bertahan, ada spesies yang gagal, ada spesies yang punah karena proses evolusi ini. Tapi, manusia malah mencoba melewati semua proses itu. Para ilmuwan InGen mengambil DNA purba, mencampurnya dengan DNA modern, lalu berharap semua akan berjalan baik-baik saja. Ya enggak dong. Alam tidak bekerja seperti itu. Dan The Lost World berkali-kali menunjukkan bahwa ketika manusia mencoba mempercepat sesuatu yang seharusnya membutuhkan waktu panjang, hasilnya pasti kacau. Tidak akan bisa diprediksi gitu. Pokoknya cerita di novel ini tuh beda banget dari filmnya. Di film ada adegan orang naik motor trail ngejar dinosaurus. Dan adegan ini tuh pendek banget. Tapi di novelnya ada perjalanan motor yang jauh lebih panjang dan berbahaya. Velociraptor di novel juga jauh lebih cerdas, lebih terorganisir, malah mirip seperti pasukan militer. Dan salah satu predator utama yang paling menarik adalah Carnotaurus yang bikin banyak adegan menegangkan karena dia bisa kamuflase. Di novel, gak ada konflik antara pemburu yang dikirim InGen versus aktivis suruhan Hammond. Karena InGen udah bangkrut dan Hammond udah meninggal gitu. Dan untungnya, adegan mobil trailer di pinggir jurang ini masih dipertahankan. Pokoknya novel The Lost World ini udah kayak episode Jurassic Park yang hilang. Jadi sayang banget cuma sedikit orang yang baca. Padahal novel ini jauh lebih deep dari filmnya karena membicarakan tentang evolusi, kepunahan, perubahan, kemampuan beradaptasi, dan bagaimana alam selalu lebih kompleks daripada yang dipahami manusia. Jadi, apa gue harus bikin storytelling dari novelnya? By the way, 98% penonton di channel ini masih belum subscribe. Sedangkan gue punya target 1000 subscriber. Jadi mohon bantuannya untuk klik tombol subscribe. Karena ya harus minta bantuan sama siapa lagi kalau bukan sama kalian yang udah nonton. Dan buat yang udah subscribe, terima kasih. Itu sangat berharga buat gue. Support dan dukungan kalian bisa sangat berpengaruh pada kualitas dan kuantitas konten ke depannya. Terima kasih udah nonton sampai akhir. Kita ketemu lagi di konten selanjutnya.